Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kehidupan di dunia dengan segala fasilitasnya yang bisa kita nikmati. Di antara fasilitas tersebut adalah lingkungan hidup yang sehat di sekitar kita, yang diciptakan untuk berbagai kebutuhan dan kemudahan kehidupan. Sudah seharusnya kita terus berupaya menjaga dan melestarikannya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga harus nantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan umat Islam dalam menjaga lingkungan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok yang membawa risalah dari Allah untuk menjaga bumi, menjaga lingkungan, dan menjadi contoh nyata bagi umat Islam dalam merawat lingkungan. Semoga kita menjadi umatnya yang patuh pada sabda-sabdanya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin rahimakumullah, sidang Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib juga mengajak kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya, diantaranya yaitu menjaga lingkungan untuk berkelanjutan kehidupan berikutnya. Selain itu, kita harus menguatkan komitmen untuk menjauhi dan meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus anak-anak SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berikan segala hidayah dalam pelestarian lingkungan hidup. Beruntung bahwa SMP Negeri 7 Kota Cirebon menjadi salah satu sekolah yang menerapkan program Adiwiyata yang juga menjunjung tinggi tentang pelestarian lingkungan hidup yang memiliki nilai penting dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan konsep berkelanjutan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin atau wakil di bumi. Selain sebagai khalifah, manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di sini memiliki makna yang luas, bukan hanya bersifat ibadah mahdhah
yang tata caranya sudah diatur melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun juga ibadah ghairu mahdoh, yakni ibadah yang hanya ditentukan garis-garis umum dalam syariat Islam. Jadi, ibadah sebagai tugas utama manusia di dunia memiliki arti bukan hanya semata seperti sholat, zakat, puasa, atau haji saja, namun menjaga lingkungan dan berbagai aktivitas positif dengan baik demi kebaikan dan kemaslahat lainnya juga masuk dalam kategori ibadah. Termasuk hal kecil seperti menyingkirkan duri di tengah jalan. Ma'asyiral muslimi rahimakumullah, semua hal yang disyariatkan oleh Allah melalui agama adalah untuk terciptanya kemaslahatan atau kemanfaatan serta kebijakan umat manusia di dunia maupun kelak di akhirat. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa tujuan syariat, maqasid syariah terdiri dari 5 hal, yaitu mabadiul hamsah, yakni hifzu adzin, menjaga agama, hifzu an-nafs, menjaga jiwa, hifzu akal, menjaga akal, hifzu an-nasl, menjaga keturunan, dan hifzu al-mal, menjaga harta. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia, ulama kontemporer menambahkan beberapa poin tentang pentingnya maqasid syariah, yakni hifzul waton, menjaga tanah air, hifzul amni wassalam, menjaga keamanan dan kedamaian, dan termasuk hifzul bi'ah, yaitu menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan sebagai bentuk tujuan syariat memang sangat berdasar, karena lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat akan mendukung ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai siswa ataupun guru, khususnya di sekolah ini ataupun di lingkungan rumah. Jangan sampai kita ataupun kalian pada generasi muda, generasi manusia selanjutnya hanya akan menemui kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia ataupun ulah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Al-Quran sudah disebutkan dan disyariatkan ataupun disyaratkan perlunya pelestarian lingkungan melalui firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya yang pertama terkait dengan munculnya kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhaqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kalau kita lihat, ada banjir, ada longsor, ada bencana di sekitar kita, itu tidak semata-mata akibat dari Allah menurunkan tanpa rencana. Ini diakibatkan oleh tangan-tangan kita sendiri, oleh kita yang tidak mau berusaha berbuat baik ataupun menjaga lingkungan. Mulai dari sampah, sudah banyak disediakan tempat sampah di sudut-sudut lingkungan kita. Sudah banyak tempat sampah yang terpilah baik organik ataupun anorganik. Sudah banyak upaya untuk mencegah kerusakan di muka bumi yang kita lakukan, hanya tinggal melaksanakan dengan ilmu yang didapat, terkhusus di wilayah sekolah kita, SMP Negeri 7 Kota Cirebon, ataupun di lingkungan rumah dekat rumah kita masing-masing. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk mengambil nilai ibroh atau pelajaran berharga tentang lingkungan hidup demi masa depan peradaban yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Katakanlah Nabi Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu.
kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik. Quran surat Ar-Rum ayat 42. Yang ketiga, manusia diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan atau israf, seperti mengeksploitasi kekayaan bumi dan hanya meninggalkan kerusakan tanpa melihat dampak ke depannya. Isyarat ini disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan. Serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu adalah isyarat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis tentang larangan berlebihan, baik makan dan minum. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah anak Adam mengisi perutnya dengan beberapa suapan yang akan meluruskan tulang rusuknya. Jika harus ditambah, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minum, dan sepertiganya untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Ini menandakan bahwa berlebih-lebihan bisa mengakibatkan sampah yang timbul akan semakin banyak. Yang seharusnya kita hanya cukup makan sepertiga saja, minum sepertiga saja, ternyata lebih dari itu. Dan sampah akibat makanan-makanan ringan ataupun makanan-makanan kemasan yang berlebihan menumpuk dan akhirnya terjadilah bencana yang tidak diinginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, manusia diperintahkan untuk tidak tabzir atau senang berperilaku mubazir, boros, dengan merusak alam, sehingga generasi penerus hanya diwarisi kerusakan akibat tindakan yang mubazir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah pesan-pesan penting dalam Al-Quran yang merupakan isyarat dan perintah Allah untuk menjaga lingkungan hidup dan dunia serta seisinya. Mari kita kuatkan tekad untuk menjadi agen-agen yang peduli, menjadi anak-anak ataupun siswa, menjadi pendidik dan peserta didik yang berupaya menjaga lingkungan hidup, bukan hanya untuk kita, bukan hanya untuk generasi kita, tapi murni untuk menjaga kebaikan di bumi sebagai khalifah Allah yang diturunkan ke bumi. Semoga Allah menyehatkan kita, menjaga kita agar keberlangsungan kehidupan kita dapat lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirina wa ya najatan tanibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafil wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma waradu 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajma'in wattabi'ina wattabi'it tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa' 'anna wal ghala'a wal waba'a wal ta'una wal amrada wal fitana ma la yadfa'u ghairuka an baladina hadha Indonesia khasah wa an sairil biladil muslimina ammah. Allahumma waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.